Selamat siang. Pak Junaidi, selamat siang. Selamat siang, Bunda. Sehat Ya, selalu. jumpa Pak Juga. Terima kasih. Sehat Pak Junaidi. Ya, Ya, baik. Amin. Bapak di mana? Kantor apa di mana nih? masih di kantor, Pak. Oh, masih di kantor. Iya. Oke. Masih Kalau di di tempat kantor. Bapak WFH-nya seminggu berapa? Sen. Yang WF dan WFO. Artinya perbandingannya di kantor itu hanya 25%. Oke. Seluruh staf pegawai. Ya, ya. Namun untuk yang diamanati diberi kewenangan lebih sebagai pimpinan, kita hampir WFO nih. Jadi coba mengatur. Tidak ada WFH. Iya. Ya Pak, yang penting sehat gitu ya Pak ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Pak Yudan sehat juga ya? Amin, sehat Pak. Oke. Selamat siang Pak Agus. Oh, selamat siang Bu. Selamat siang. Bu Agustin. Ya, sehat ya Bu. Selamat siang Bapak. Iya. Kita mulai. Ini Bu Hartini masuk. Ya. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam. Selamat siang, sehat selalu. Amin. Iya. Pak Gaing, Ya. Sudah siap Bu ya? Baik, selamat siang, Bapak Junaidi, Pak Agus, Ibu Sri, Pak Yudan, Ibu Agustin, selamat pimpinan dari Mutiara Kasih. Selamat datang. Ini kegiatan kita untuk Zoom pembelajaran melalui online. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya persilakan kepada Ibu Agustin untuk memberikan sepatah dua kata-kata tentang materi kita hari ini. Kepada Ibu Agustin, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Junaidi, Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Agus Asikin, Kepala Seksi Kursus Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Sri Hartini, Penilik dari Sudin Wilayah 1 Jakarta Timur. Yang saya hormati juga Pak Yudan Gaeng, SKMMM, yang hari ini nanti akan memberikan materi khususnya tentang norma anggaran belanja rumah tangga. Hari ini materinya itu. Bapak Junaidi, Pak Agus, dan Bu Hartini, kami akan sedikit menyampaikan bahwa pembelajaran pelatihan di Mutiara Kasih ini masuk pada pelatihan angkatan ke-87, di mana kami sudah di tahun ini adalah berusia 15 tahun. Dari hari ke hari memang kami mencoba mengikuti apa yang menjadi saran masukan dari baik pihak pemerintah, dinas maupun dari kementerian. Juga kami mencoba terus menambahkan materi-materi yang ada atau dibutuhkan. Nah, hari ini berbahagia sekali karena kami bisa mendapatkan kunjungan dari Bapak dan Ibu, di mana kami hari ini memang melakukan kegiatan Zoom online karena para pengajar juga nggak bisa datang begitu saja ke tempat kami. Namun, memang pelatihan di Mutiara Kasih, khususnya bidang pekarya kesehatan maupun pengasuh bayi anak ini masih menggunakan pelatihan yang ada yang online, ada yang memang sifatnya yang
praktek-praktek harus langsung dipraktekkan karena memang belum bisa kalau kita prakteknya dari jarak jauh karena sungguh ternyata kami pernah mencoba nggak maksimal. Jadi itu yang kami coba lakukan. Namun kami tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana anak-anak kami siapkan juga tempat cuci tangan yang cukup memadai, kemudian ukur suhu badan setiap masuk maupun nanti pulang dari pelatihan, karena mereka tinggal di asrama, menjaga jarak, dan memang menghindari kerumunan. Contoh salah satunya adalah hari ini pun duduknya kami juga memang selalu meskipun mereka dalam satu ruangan dijaga betul, kemudian juga masker selalu digunakan, cuci tangan setiap kali dalam kegiatan akan mulai maupun mengakhiri kegiatan. Itu kami lakukan. Nah, untuk hari ini kami memang memasuki minggu kelima pelatihan, di mana nanti minggu ke-8 kami sudah akan melakukan uji kompetensi. Nah, perlahan-lahan maju ke depan, kami juga selain anak ini nanti pandai di dalam bidangnya, mereka akhirnya berkemampuan dan bisa bekerja, mereka juga akan menabung atau menyisihkan sebagian dari uang yang didapatnya untuk mereka maju ke depan. Di mana bisa kami sampaikan bahwa saat ini murid kami, pelatihan yang sudah 15 tahun itu ada sekitar 1.400 peserta didik, itu yang katakanlah yang berhasil adalah 94%. Dari 94% ini ada sekitar 25% sudah bisa kuliah atau melanjutkan pendidikan setelah kami juga kenalkan bagaimana menabung melalui koperasi. Sehingga anak-anak yang datang dari daerah, anak-anak ini nanti kalau mungkin akan ditanya, mereka ada yang berasal dari Sumba, ada yang dari Magelang, ada yang dari Jakarta juga, dan beberapa daerah di lain tempat selain Jakarta, mereka pulang diharapkan sudah membawa ilmu sesuai yang diharapkan dan nanti akhirnya bisa ilmunya diterapkan di tempat asal mereka dan akan merubah suatu situasi yang dia dulu ditinggalkan, sekarang mungkin pulang sudah membawa ilmu yang akan bisa digunakan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi perawat, ada yang jadi bidan, ada yang jadi fisioterapis, dan cukup banyak ilmu-ilmu lain. Satu anak kami yang pelatihan ini menjadi pramugari. Tetapi karena saat ini penerbangan juga berkurang, maka meskipun dia jadi pramugari, saat ini dia kembali merawat, tetapi merawat orang asing karena bahasa Inggrisnya sudah oke. Ini salah satu Pak pengalaman-pengalaman kami di dalam mendidik, mendampingi anak-anak yang berniat ingin maju ke depan. Karena memang tanpa kedisiplinan, kemudian ilmu yang didapatkan, kemudian dia mau juga berjuang, pasti semuanya tidak berada. Nah, hari ini yang akan mengajar atau menyampaikan ilmunya ini adalah Bapak Yudan Gaing. Ini adalah alumni dari Carolus juga. Beliau saat ini masih menjabat menjadi administrator di Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus. Hari ini karena kepakarannya, beliau itu memang aktif di perkoperasian, maka beliau yang akan menyampaikan bagaimana menabung dengan baik dan benar melalui koperasi yang akhirnya membuat anak-anak kami nanti mampu meningkatkan pendidikan lebih lanjut. Demikian Bapak, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan hari ini.
Semoga kita diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Ibu Lia. Baik. Selanjutnya silakan Pak Yudan untuk memberikan materi. Bu, Bapak Junaidi mau mengisi dulu, Bu Lia? Iya, baik. Pak Junaidi. Mohon maaf Bapak, berkenan ada kesempatan Ya, Pak. memberikan arahan Bapak. Memberi arahan kami Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati, ya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ibu Agustin sebagai pimpinan LKP Mutiara Kasih. Kemudian Pak Yudan sebagai dosen, instruktur pada siang hari ini. Juga Ibu Sri Hartini, penilai kita, dan tentu Pak Agus Asikin sebagai Kepala Seksi khusus LKP yang kita hormati. Yang kami banggakan, sahabat-sahabat LKP, peserta didik dari Mutiara Kasih. Salam bahagia, salam hormat, salam sehat. Siang ini Tuhan memberkati kita dengan kasih dan sayangnya, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Tuhan dalam atau melalui forum virtual sebelum Pak Yudan Gaing memberikan materi. Sangat senang saya bisa hadir bersama dengan sahabat-sahabat dari Mutiara Kasih sebagai peserta didik. Suasana pandemi ini tidak berarti aktivitas kita menjadikan paranoid untuk selanjutnya kita takut. Tetapi kita masih bisa berbuat sesuatu yang ini memberikan manfaat. Dan siang ini saya mendapatkan info melalui Pak Agus untuk hadir bersama dan sekaligus dilanjutkan Ibu Agustin menyampaikan informasi tentang LKP Mutiara Kasih yang sudah banyak memproduksi, menghasilkan tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga kompeten untuk babysitter, untuk tenaga-tenaga terampil lainnya. Kami bangga ketika mendapatkan info dari Ibu Agustin, 1.400 alumni yang sudah sukses mengikuti program di LKP Mutiara Kasih. Ini bagian dari bagaimana Tuhan memberikan upaya langkah terhadap kita yang terus berusaha. Dan hidup ini tidak boleh disia-siakan, dan tetap situasi pandemi yang demikian kita harus kuat menghadapinya, sehingga kita menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Agustin tadi, ketika kegiatan ini tetap berlangsung, tetap prasyarat protokol kesehatan, menggunakan aturan-aturan yang ada. Ketika dalam sebuah ruangan, di sana lebih dari satu orang, kita gunakan masker. Kemudian tetap menjaga jarak, dan kita lakukan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ketentuan yang disampaikan, yang dipublikasikan. Prinsipnya, kita jaga suasana pertemuan demi pertemuan untuk kita tetap memiliki kesehatan yang prima, kesehatan yang luar biasa. Dan kita yakini bahwa di sekeliling kita, virus pandemi itu masih ada. Saya sebagai salah satu alumni
yang sudah merasakan bersama istri dan anak serta asisten di rumah sekeluarga. Kurang lebih hampir 3 minggu saya di rumah sakit dan saya menikmati bagaimana pandemi, bagaimana COVID itu ada dalam diri dan keluarga saya. Dan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang datang dari Tuhan untuk kita bisa bersenyawa, bergaul, berhubungan dengan mereka. Kita nikmati. Tuhan sangat sayang pada kita, sehingga ketika seluruh peserta didik ada di LKP Mutiara Kasih, Tuhan sangat senang, sangat sayang bahwa semua kita masih bisa berusaha. Apalagi siang ini, Pak Yudan nanti akan memberikan materi-materi tentang bagaimana anggaran belanja keuangan. Itu sesuatu yang luar biasa karena kita harus memiliki kompetensi lain ketika kita mendapatkan. Kita tidak boleh sia-sia perjuangan yang kita peroleh dengan hasil yang kita dapat, itu harus kita sia-siakan, tidak, tetapi kita rancang, termasuk pendapatan, termasuk anggaran belanja yang kita miliki. Kita yakin, lembaga kursus LKP Mutiara Kasih ini, lembaga yang luar biasa, yang telah banyak menghasilkan, ini mampu mengantarkan seluruh peserta didik. Dan tetap jaga, tingkatkan kualitas, kemudian terus bangun akses, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia ngerti, paham, apalagi sudah 15 tahun, untuk bisa bersama-sama di LKP Mutiara Kasih. Sukses selalu untuk Bu Agustin, LKP Mutiara Kasih, kemudian Pak Yudan, serta seluruh peserta didik di LKP yang siang ini akan mengikuti kegiatan pembelajaran dari jauh. Tuhan memberkati, terima kasih. Salam selalu, Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih Pak Junedi atas segala hal yang baik-baik untuk kami. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yudan untuk memulai pembelajarannya. Oke. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang, selamat bertemu. Luar biasa Pak, saya mimpinya tadi kok nggak ketemu dengan orang-orang hebat DKI gitu ya Pak ya. Ini luar biasa bagi saya, ini anugerah. Seperti Pak Junaidi bilang, yang terhormat Pak Junaidi, Pak Agus Asikin, Ibu Sri Hartanti, kayaknya pernah ketemu Ibu ya? Ya. Iya Pak. Kemarin waktu bukan Pak dengan kursus ya dengan Pak Agus Pak waktu itu. Oh iya dengan Pak Agus. Ya. Siap Pak Yudan. Ya baik. Ibu Agustin dan seluruh staf Mutiara Kasih dan adik-adik yang hari ini kita bisa bertemu, berdiskusi bagaimana kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi ke depan setelah kita mendapat jalan yang bagus, kita mendapat kesempatan dapat kerjaan nanti gitu ya. Terima kasih Pak Agus, Pak Junedi, Pak Agus, Bu Sri, kalau bisa nanti sampai selesai, waduh luar biasa gitu ya. Insya Allah. Ya, kita mulai. Saya mau kita mungkin perkenalkan anak-anak ini dari mana biar Bapak Ibu tahu asal mereka, biar kita paham betul semangat mereka dari daerah gitu. Coba adik-adik, saya hari ini bawa semacam bagaimana kita nanti kalau sudah bekerja, itu kita dapat duit. Selama ini mungkin belum dapat duit dari orang tua kita. Ya paling dapat ya 100.000 ya, ini nanti jutaan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu, nama saya sudah disebutin tadi Pak Yudan. Nah, suatu saat kita akan ketemu dalam ke depan ini. Nah, saya mau tahu, adik-adik yang dari NTT, coba bisa berdiri, yang dari NTT, coba berdiri. Oke, waduh, banyak betul ya. Oke, baik.
Terima kasih. Yang duduk dulu laki. Saya mau lihat berapa perempuan. Yang laki duduk. 1, 2, 3 laki. Yang sisanya laki perempuan semua ya. Oke, baik. Kemudian silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Kemudian dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ada? Oke, ada 1. Terima kasih. Silakan duduk. Dari DKI Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Oke, ada 2. Amin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Silakan duduk. Itu Pak, asal anak-anak kita. Ya, kalau ini ada Sumatera, ada Kalimantan biasanya Pak. Ya baik, terima kasih. Nah, yang ingin kita sampaikan mereka ada 2 hal Pak. Kita meluruskan cara berpikir mereka. Bagaimana mengelola keuangan. Setelah itu berpikirnya udah betul, baru kita buat kebiasaan itu. Jadi 2 hal itu harus kita tanamkan dengan mereka sehingga jadi betul mereka berhasil mengelola keluarga mereka ke depan. Kalau lagi di kantor bunyinya banyak-banyak nih Pak. Oke, kalau gitu kita mulai aja dengan materinya. Ya, sebentar dulu. Oke, sudah bisa kelihatan ya? Ya, nah ini topiknya, judulnya norma anggaran belanja rumah tangga. Nah, semua kita nanti akan menuju ke sana, punya rumah tangga. Nah, sebelum kita memiliki rumah tangga, ini kesempatan kita untuk belajar, untuk meluruskan cara berpikir kita, bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga nanti. Ya, coba kita lihat keuangan rumah tangga. Ya, mengapa kita harus mengatur keuangan? Kalau saya bertanya, berapa orang yang datang di Mutiara Kasih ini selalu memegang uang antara 500 sampai 1 juta ya. Nah, saya khawatir kemungkinan kita belum pernah megang uang 1 juta. Nah, tujuan kita ke Jakarta masuk di Mutiara Kasih ini bagaimana ke depan kita mempunyai masa depan yang baik, kita punyai jalan kehidupan lebih baik dengan cara kita mengubah cara berpikir kita, cara perilaku kita. Tentu ini semua harus berdasarkan doa kita, harus berdasarkan keyakinan kita bahwa ada yang mimpin menuntun kita, yaitu Tuhan. Ya. Nah, kita bisa menjawab nanti mengapa kita harus mengatur keuangan. Ya, dengan mengatur keuangan ini tujuannya supaya kita yang mengendalikan keuangan kita, ya. Kita yang harus mengendalikan keuangan kita, bukan uang yang mengendalikan kita. Artinya apa? Adik-adik ini nanti dapat gaji bulan pertama sekitar 2.400.000 ya. Nah, 2.400.000 itu menurut hemat kita cukup besar. Tapi kalau kita yang mengendali keuangannya pasti bermanfaat. Ya, karena perilaku sikap manusia itu kalau mempunyai uang, dia akan berusaha untuk memenuhi keinginannya. Keinginannya. Apa yang dimaksud dengan keinginan? Kalau saya punya HP, ya HP harganya 2-3 juta, tapi ada yang lain HP yang bagus gitu ya. Waduh,
saya punya uang, kenapa saya nggak beli HP yang harganya 5 juta? Nah ini keinginan, karena kita ingin lebih baik dari yang awal dan yang berikutnya. Nah, maka uang yang mengendalikan kita. Nah, seharusnya kita yang mengendalikan uangnya kita. Kalau kita yang mengendalikan uang kita, maka kita diatur. Oh ini uang saya, ini kebutuhan saya, bukan saya keinginan saya gitu ya. Nah ini tujuan dari kita mengatur keuangan keluarga. Nah kalau kita sudah tahu persis kita yang menguasai uang kita, bukan uangnya yang minta kita belanja-belanja, maka berikutnya dengan cara seperti itu, penghasilan kita nanti dalam sebulan dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan kehidupan kita, rumah tangga kita selama 1 bulan dengan gaji itu. Ya. Nah, bagaimana ini bisa kita laksanakan? Kita atur mengikuti cara masyarakat yang berhasil mengatur keuangan mereka. Ya. Nah, selama ini kita belajar dengan orang yang berhasil mengelola uang kita. Mereka akan membagikannya di dalam 3 bagian. Ya, 3 bagian itu coba kita lihat. Bagian pertama, kelompok pertama apa? Nah, untuk belanja harian. Nah, untuk belanja harian ini biasanya mereka masukkannya ke dalam dompet, ke dalam tasnya, dalam sakunya gitu ya. Mereka tuh ada juga karena bangga, misalnya gajimu nanti kan 2.400.000. Biasanya kalau udah seneng 2.400.000 itu ada di dompet semua. Ya, sehingga kalau ada orang jual ini beli gitu kan. Ini kelompok yang pertama, uangnya dibagikan untuk belanja dan di tangannya. Berikut ada namanya uang jaga-jaga. Jaga-jaga, ada perlu ini dalam mendadak gitu. Nah, itu juga disimpan tapi mereka pisahkannya dari yang dalam dompet itu, mereka taruhnya di tempat lain gitu ya. Yang terakhir, kelompok yang ketiga, tabungan. Nah, orang-orang pada umumnya yang mengelola, yang punya uang, mereka membagikannya dalam 3 besar ini, ya, di tabungan, di simpanan. Nah, coba kita lihat, ya. Jadi pertama belanja harian, kemudian jaga-jaga, untuk jaga-jaga, kemudian untuk tabungan, mereka harus punya tabungannya. Nah, kita mau belajar dengan orang, walaupun yang tadi sudah ada pembagian seperti itu, tapi kita mau belajar dengan orang yang berhasil. Ya, kita sebutkan orang kaya gitu ya. Gampang sekali kita bilang orang kaya daripada orang berhasil gitu ya. Nah, apa yang menjadi kelompok 1? Tabungan. Ya, bukan belanja, tabungan mereka buat 1. Ya, ini bedanya. Kemudian sama jaga-jaga ya. Nanti ini saya disimpan juga, nanti baru di tangan. Nah, ini untuk belanja hariannya. Ya. Nah, secara lengkap kita coba lihat. Kenapa dibuat seperti ini? Ini karena cara berpikirnya. Ya, bukan suatu kebiasaan, kebiasaan itu dari cara berpikir. Ya. Kenapa harus melakukan ini? Kita lihat ini cara berpikir, ya. Ini cara berpikir orang miskin yang sebelah ini, sebelah kiri kalau ini ya. Nah, cara orang kaya berpikir. Bagaimana mereka mengatur keuangannya berdasarkan pikiran mereka? Pertama, orang miskin belanja harian. Ya. Ini penting nih, butuh beli macam-macam gitu ya. Tapi kalau orang kaya, dia berpikir tabungan. Tabungan dulu. Jadi kita tidak boleh menghabiskan itu gitu ya. Kemudian ini sama mereka menempatkan ini. Kemudian orang miskin nabungnya kalau ada sisa. Tapi orang kaya belanja hariannya kalau sudah disisihkan untuk tabungan. Nah,
bisa dilihat ya, tolong cara berpikir kita. Kita ngikut orang kaya. Pertama kali sisihkan dulu gaji kita. Ya, untuk tabungan. Setelah kita atur tabungan itu, baru nanti kita belanjakan itu. Kita pakai itu. Kemungkinan tidak habis ini nanti untuk belanja harian. Nah, itu kita atur lagi nanti. Nah, coba kalau cara berpikir orang miskin gitu ya. Wah, dia dulu, dia masuk di dompetnya semua uangnya dulu. Wah, ada lihat barang bagus dia beli gitu ya. Itu bisa juga jaga-jaga nggak ada gitu ya. Nah, maka dia berprinsip kalau ada sisa belanja baru nabung. Nah, ini dia, itu sebabnya kita ini tidak bisa maju-maju kalau nunggu ada sisa. Jadi kita itu tidak pernah punya sisa, maka kita nggak punya tabungan, gitu ya. Jadi cara berpikirnya dulu, gitu. Jangan sampai kita belum punya tabungan, uang kita habis, begitu ya. Nah, berikutnya setelah kita berpikir seperti itu, apa yang akan kita kerjakan lagi selanjutnya? Kita lihat berapa sih untuk tabungan, untuk jaga-jaga dan belanja ya masing-masing itu. Nah, rumusnya gini, tabungan ya. Mereka menyisihkan 10% sampai 20%. Di antara itu ya mungkin ada yang 15%. Tergantung bagaimana tujuannya menabung. Yang berikutnya jaga-jaga. Nah, jaga-jaga ini sih 5% ya, 5% sampai 10%. Nah, itu disimpannya. Kemudian kalau untuk belanja harian itu 85% atau 70%. Nah, cara bacanya itu dari atas ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat yang warna putih, tabungan 10%, jaga-jaga 5%, maka untuk belanja 85%. Nah, kalau kita lihat yang warna merah, kita lihat dari atas, jadi tabungan 20%, jaga-jaga 10%, dan belanja harian 70%. Nah, caranya seperti itu. Nah, contohnya adik-adik, kita besok setelah 3 minggu dari hari ini, kita sudah bekerja. Bulan berikutnya sudah dapat duit sebanyak 2.400.000. Mungkin naik, saya nggak tahu. Ya. Nah, kalau kita pakai rumus tadi, ya pola 1 yang tulisan putih, tabungannya 10%, maka kita punya tabungan setiap bulan 240.000. Ya. Kemudian kita jaga-jaga 120.000. Ini dipisah, jangan digabungkan ya, simpannya berbeda. Nah, untuk belanja itu ada 2 juta. Ya, ada 2 juta, ada 40.000-nya. Nah, ini rumusan, ini yang kita atur. Ya. Ini bagaimana kita bisa berpikir, kita harus punya catatan. Kemudian kita harus melaksanakan itu dengan teratur gitu ya. Coba lihat pola 2. Pola 2. Kalau pola 2 yang merah tadi ya. Halo Pak Yudan. Ya. Pak Yudan, saya sangat senang Oke. mendapatkan materi ini. Sedianya saya ingin ikuti dari awal sampai akhir. Oke. Tetapi karena jam 13 ini, saya harus memberi pengarahan pada pengawas, guru-guru PAUD. Oke. Saya mohon izin. Oh baik Dan Pak, terima kasih. Berkenan materi yang nanti Pak Yudan sampaikan, nanti bisa dikirim boleh. ke Pak Agus Asikin. Ya? Oke, boleh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, saya minta masukan. Oke. Siap. God bless you. Thank you. Pamit juga Bu Agustin, Pak Yudan, Bu Seartini. Sukses Pak semua Agus, ya. terima kasih Pak Agus. Baik. Sukses Sukses semua, ya. lancar. Pak Agus. Para peserta didik Sukses sehat dan selalu. semangat Ya. materinya. Yuk. Ya, kita kirim materinya, tolong kasih tambahan masukan kalau ini Pak ya. Baik. Baik. Oke. Yuk, Baik. thank Terima kasih you. Bapak, sehat-sehat selalu. Ya. Sehat-sehat selalu. Bu Sri, makasih Bu Sri. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya.
adik-adik kita teruskan ya. Nah, pola kedua itu nabung 20%, hasilnya 480.000 ya. Kemudian untuk jaga-jaga itu 240.000. Kemudian untuk belanja harian 1.600.000. Nah, kalau saya sarankan untuk gaji kita sekarang di bawah 5 juta menggunakan pola 1. Ya, menggunakan pola 1. Kalau nanti gaji kita di atas 5 juta, kita menggunakan pola 2. Ya, supaya kebutuhan harian kita terpenuhi. Itu pemikirannya, itu pertimbangannya. Nah, kalau kita sudah punya pembagian seperti ini, ya, ini harus kita punya catatannya, jangan hanya menjadi suatu hiasan dalam keluarga kita gitu ya. Oke. Apa sih tujuan dari pembagian-pembagian tadi ya? Coba lihat tabungan. Tabungan itu untuk apa sih? Itu untuk hari tua kita, untuk pada saat kita sudah tidak bisa bekerja. Jadi orang kalau tidak menabung mulai muda, kasihan dia sampai tuanya itu nanti itu bergantung dengan anaknya, bergantung dengan keluarga yang lain. Untung kalau anaknya dapat pekerjaan, sama-sama nanti. Anaknya juga nggak sukses, maka anaknya terbeban ngasih makan kita, maka anaknya juga nggak bisa keluar dari kesulitan keuangan, gitu ya. Kemudian untuk pendidikan, nah nanti yang mau kuliah nanti, tolong ketat dengan tabungannya dia. Ya, ketat dengan tabungannya, karena nanti mau kuliah itu harus ada perhitungannya paling sedikit berapa gitu ya. Kemudian bagi mereka yang tidak mau kuliah, ada rencana mereka kembali nanti setelah bekerja ke daerah, nah mungkin mereka harus mempersiapkan untuk buka usaha, toko, warung apa gitu ya, jualan gitu. Nah ini harus ada tabungan untuk itu, ya. Nah mungkin untuk perbaikan rumah, kita sudah ada rumah dari orang tua kita, kembali ke sana nanti tinggal diperbesarkan jadi rumah kita adalah rumah kayak perkotaan bersih, luas gitu ya. Ini tabungan itu untuk itu. Ya, tabungan itu untuk itu. Nah, nanti ada perhitungannya. Kalau sekarang ini usianya katakan sajalah 20 ya, 21. Nanti kita pensiunnya 56, nah bisa tinggal dikalikan berapa ratus juta gitu ya. Jadi tinggal tidur kita, uang kita banyak di bank gitu. Yang kedua, untuk jaga-jaga. Nah, kita tidak tahu apa halangan kita tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit tidak punya persediaan kita. Ini juga kesulitan kita ya. Mau tidak mau nanti ada kemungkinan kita tidak mau berobat atau kita pinjam. Kalau kita tidak berobat, sakit kita parah. Kalau kita pinjam, kalau ada orang mau pinjamin kita gitu kan. Yang kedua, ada bencana alam, keadaan darurat namanya. Rumah kita kena gempa tanah longsor, banjir seperti itu ya. Nah, ini perlu ada uang kita untuk hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, juga kita perlu juga membantu keluarga kita. Misalnya keluarga kita datang ke rumah, perlu dia pulang, perlu dibantu. Nah, ini juga mungkin mereka yang sakit, kita bisa kirim uang ke mereka. Ya. Jadi hidup kita ini tidak boleh jalan ngalir saja, harus kita atur gitu ya. Nah, ini untuk tabungan dan jaga-jaga. Ini tujuannya. Coba kita lihat belanja. Belanja itu untuk apa saja? Coba kita lihat belanja ya. Yang pertama, ini harus ada kita belanja
untuk kita adakan dalam 1 bulan. Mutlak dan jumlahnya besarnya tetap sama, tidak berubah-ubah. Ini juga ini harus kita belanjakan. Kalau tidak ada, ya, ini sulit ya. Dan dia bulan ini mungkin 10.000, tapi bulan depan udah nggak seperti 10.000, mungkin lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Yang ketiga, belanja kita ini namanya manasuka. Ya kalau di sana itu nggak bisa ditunda itu. Ini manasuka ini untuk. Nah kita lihat mutlak ya harus, mutlak tuh harus, tapi nilainya tapi itu untuk cicilan. Nah, sekarang kan kita ini mengembalikan biaya kita datang ke Jakarta dan penghidupan kebutuhan kita selama di asrama. Nah, itu adalah yang dapat ini ada dari pemerintah dan ada dari donatur. Nah, ini kita kelola sehingga satu anak ya dalam sebulan itu sama ya. Kalau tidak salah untuk mengembalikan uang kita itu selama 10 bulan. Nah, dalam 10 bulan itu harus lunas, jadi angkanya sama gitu ya. Nah, kontrak rumah. Kalau kita kontrak rumah itu kita bayarnya kalau bulanan itu sama setiap bulannya. Nah, itu maksudnya nilai harus. Kalau kita nggak kontrak rumah ya dari mana kita tinggal di mana gitu kan. Kemudian kita ingin kredit barang karena kita tidak mampu beli barang cash, maka kita nyicil gitu ya, barang sudah ada tapi kita nyicil sampai 10 bulan atau 1 tahun gitu. Itu angkanya sudah sama ya. Kemudian kalau kita di RT RW kita ada yuran tuh. Kalau kita tidak beri yuran RT RW, apa bilang mereka? Jadi omongan RT RW malu ya kita ya. Nah, ini yang selalu sama angkanya. Kemudian yang harus juga kita keluarkan, tidak bisa nggak dikeluarkan, itu untuk kehidupan kebutuhan pokok itu beras, lauk. Kenapa disebut berubah-ubah? Bulan ini banyak cukuplah kita beli yang harganya seliter 10.000. Tapi bulan depan ya mau enak lah kita beli yang harganya 1 liter 12.000. Sama juga lauk apa pauk gitu, lauk pauknya. Bulan ini kita beli daging ayam. Berapa 1 ekor ayam? Tapi bulan depan kita mau beli daging sapi, mungkin lebih mahal gitu ya. Jadi berubah-ubah. Tapi harus beli. Kalau kita tidak beli nggak bisa makan. Kalau kita nggak makan kita sakit. Kalau kita sakit gitu kan, seperti itu. Itu mutlak kita beli ya. Kemudian pakaian sama juga ya, kita beli pakaian mungkin yang harga berapa. Nah, kalau kita nggak beli pakaian kita telanjang itu namanya. Kalau telanjang orang ya berarti bukan normal ya. Nah sama juga transport. Kalau di Jakarta kita nggak punya uang untuk bayar kendaraan ke tempat kerja, nggak bisa. Ya harus punya biaya transport. Tergantung mau naik taksi, mau naik ke kendaraan umum bis gitu ya. Itu seperti itu. Jadi beda-beda harganya. Kemudian bayar listrik. Kita harus bayar listrik. Kalau enggak diputusin listriknya. Nah, tergantung pemakaian kita bulan ini. Berapa bulan ini mungkin lebih murah, bulan depan boros kita ya tinggi. Jadi harus kita beli dan nilainya beda-beda gitu ya. Nah, untuk mana suka. Nah, kita sebagai orang beriman, ya kolekta atau sedekah, ya sedekah gitu, ini harus kita lakukan itu, ya. Nah, kalau kita yang gereja ini biasanya kita persembahkan dalam kita misa gitu ya. Kemudian rekreasi, piknik, ya kita sekali-sekali kita rekreasi bersama keluarga atau piknik kemana gitu ya. Berikutnya adalah kita membantu keluarga, berapa kita mau bantu adik kita, bantu kakak kita, orang tua kita. Nah ini namanya
kerelaan kita menolong orang lain, kerelaan kita memberi sukacita, kebahagiaan bagi kita. Ini namanya manasuka. Ya. Nah, ini tujuan daripada pembagian tadi. Berikutnya, ya, oh iya, kalau ada ke bawah ini juga ada sumbangan sosial, misalnya banjir, kayak kemarin tuh banyak gempa bumi, tanah longsor, gitu ya. Kita juga perlu nyumbang. Nah, berikutnya, cara bagaimana kita melaksanakan ini. Kalau tidak tahu caranya, ini juga percuma. Ya, caranya begini. Nah, masing-masing bagian tadi harus dipisahkan tempatnya. Taruhnya ya. Pertama, gaji kita. Nah, gaji kita ini nanti kan dibayar melalui bank itu kayaknya ya. Nah, ini perumpamannya gaji kita, dalam kita bagi amplopnya itu, nah pembagian 1-2 itu kan tabungan dan tabungan dan jaga-jaga. Nah, ini harus langsung masuk ke amplop yang ini, masuk dulu dalam amplop ini, nanti dibawa ke koperasi. Nah, di sebelah Mutiara Kasih ini ada koperasi. Ya, teman-teman senior kita sudah nyimpan, ada berapa ya, 10 juta. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada itu. Nanti lihat itu koperasi di situ. Ya, taruh di situ. Jangan tabunganmu naruh di naruh di bawah bantal. Oh, itu besok sudah ada yang robotin itu. Ya, tangan kita yang sebelah kanan nyimpan di bawah bantal, sebelah kiri yang ambilnya itu. Nah, gaji kita dibagi 2 tadi ya, masuk di amplopnya itu langsung masuk di koperasi itu. Kalau di bank, sulit di bank karena biaya administrasinya tinggi dan kita susah ke bank juga ya. Kalau ini nanti kita diatur sama Ibu Lia ya. Kemudian belanja ini yang tadi dibagi 3 itu ya. Ini untuk yang tetap ya, memenuhi kebutuhan yang tetap nilainya. Kemudian ini yang tadi mutlak tapi berubah-ubah. Kemudian ini yang kita mana suka. Nah, ini di dalam satu amplop. Nah, saran saya juga tolong itu di dalam amplopnya dipisahkan juga ya. Kenapa? Karena ada keluarga kita. Oh, kalau dia ngambil yang di berubah-ubah transport, saya mau mengambilnya yang di amplop yang 3-2 itu. Mungkin kita sudah punya anak, dia mau jajan ya. Nah, jajan kita dimasukkan di 3-3 ini ya, ngambil di situ anak kita gitu. Ya, supaya tidak tahu-tahu akhir bulan habis semua dalam satu amplop. Itu tujuannya. Nah, kalau sekarang kita sudah ada bank, itu dipisahkan di dalam rekening kita. Nah, yang berikutnya, bagaimana ini berhasil? Ya, itu yang saya bilang tadi. Pertama, kita merubah cara kita berpikir. Ya, nah, kalau kita cara berpikir keberhasilannya sudah betul cara kita berpikir, kita berjanji dengan diri sendiri, kemudian disiplin. Ya, nah, kalau kita disiplinnya gini, kita sudah tabungan tadi kan sebulan 240.000. Nah, kita punya target dalam satu tahun berarti 12 bulan dikali 240.000. Nah, coba dikalikan. Nanti akhir tahun kalau itu tidak tercapai berarti kita tidak benar janji kita. Jadi kita tidak disiplin. Ini menunjukkan kita ke depannya juga nggak berhasil kita. Ini contoh pengujian yang sederhana. Kita berhasil masa depan kita nggak? Kehidupan kita di depan sukses nggak? Tergantung dengan pelatihan kita menyusun keuangan kita ini. Ya, coba kalau saat akhir bulan, akhir tahunnya, itu kan tabungannya dari tadi 240.000 ya.
Kalau 1 tahun berarti dikali 12 kan. Nah, itu ada 2.088.000. Nah, kalau uang kita akhir tahun tidak sampai 2.088.000, itu artinya harus banyak doa. Kamu tidak akan berhasil, masa depan keluargamu tidak sukses gitu ya. Justru harus lebih besar karena setiap hari kita bisa mengubah itu gitu ya. Yang kedua, ini karena kita belajar, tidak mungkin satu kali kita buat jadi, enggak. Paling sedikit menurut para ahlinya 6 bulan. Ya, selalu dievaluasi atau dilihat kembali setiap bulan. Ya, yang kita sisihkan tadi, belanja mana yang boros, mana yang belanja mana yang hemat. Kalau boros perbaiki, ya. Kalau hemat ditingkatkan, gitu kan. Yang kedua, pada akhir bulan, bila terdapat sisa anggaran belanja harian tadi, harus dimasukkan sebagai tabungan, simpanan, ya, tambahan bulan ini. Jangan, wah ini ada sisanya, saya habisin aja. Nah, ini sebenarnya tidak disiplin, ya. Nah, ini yang harus ada di dalam perilaku kita. Kita kan sudah merubah cara berpikir kita tadi. Cara berpikir kita tadi, kita punya tabungan sekian, kemudian ini untuk kebutuhan ini tindakan kita, maka ini yang kita lakukan. Kita belajar seperti ini ya. Kemudian coba apa manfaatnya kalau kita menggunakan itu? Yang pertama, kita bisa mengontrol ya dan menjamin pengeluaran uang kita itu tidak akan lebih dari penghasilan. Nah, ini namanya kita yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Ya, nomor 1 ini, mengontrol. Ya, kalau kita tidak mengontrol, ya uang yang mengendalikan kita. Ingin apa, beli aja gitu ya. Nah, kalau kita punya anggaran seperti itu, maka perasaan kita ini aman, enak. Karena kita tahu bahwa uang gaji kita itu sampai akhir bulan dah habis gitu ya. Nah, dengan demikian kita bebas dari pinjam sana, pinjam sini ya. Dan kita sudah punya perilaku yang baik, disiplin, dan bisa menyisihkan penghasilan gaji kita gitu ya. Kan dengar orang bahwa oh orang itu gali lubang tutup lubang. Maksudnya itu pinjam sana terus untuk bayar utang sini. Pinjam sana sini bayar utang, itu namanya gali tutup lubang gitu ya. Yang ketiga, jadi kita harus sekali lagi membentuk karakter yang baik. Kita jujur terhadap diri kita sendiri ya. Pasti dan jernih dalam membuat keputusan bagaimana uang kita dibelanjakan gitu ya. Ini adalah kualitas diri seseorang. Dilihat dari sini dan kita belajar seperti ini. Yang terakhir, manfaatnya menciptakan rasa keadilan dalam rumah tangga. Ya, jangan sampai dalam rumah tangga kita gaji kita sebelum gajian sudah dimakan duluan. Tahu nggak artinya itu? Bulan depan kita belum gaji, tapi bulan ini sudah habis gaji saya, maka kita pinjam. Begitu gajian bulan depan, langsung dipakai untuk bayar pinjaman kita bulan ini, gitu ya. Itu tidak boleh itu. Nah, berikutnya. Nah, sekarang ini yang saya minta kita fokus, konsentrasi bayar utang yang membiayai kita dari daerah, kemudian biaya hidup kita selama di asrama. Kita fokus dengan itu dulu. Ya, caranya bagaimana? Cara menghitungnya ini, ya. Kan kita pakai, saya saran ini pakai yang nomor ini ya, pola 2 ini. Ya, pakai bayar utang dulu. Bayar utang 70%. Kemudian belanja bulanan kita
kita 20%. Nah, kok kecil? Nanti kita lihat kenapa kok dibiayai untuk belanja bulanan 20%. Ya. Kemudian tetap nabung. Ya, tetap nabung. Ini format yang untuk 10 bulan ya. Untuk 10 bulan untuk bayar utang kita. Coba gaji kita 24 ya. Coba lihat untuk bayar utang 1.600.000. Setahunnya saya 1 bulan itu 1.300.000, tapi ada sisa. Ini untuk antisipasi supaya lebih cepat kelar ya. Kemudian untuk 10 bulan ini. Kemudian untuk belanja bulanan ini 480.000. Wah, nanti bilang mana bisa hidup 480.000? Nanti kita praktek. Apa dasarnya? Nah, ini tidak boleh tidak. Biasakan punya menyisihkan uang kita itu 240.000 jadi 10%. Ya. Nah, nanti kita harus membuat catatan. Jadi orang yang berhasil dengan pembagian dengan belanja anggaran rumah tangga ini, mereka yang buat rencana tertulis. Jadi kalau kita mau berhasil harus membuat rencana tertulis. Ya. Coba kita lihat. Nanti kita setelah ini buat tugas, nanti dikumpulkan ke Ibu Lia. Minggu depan nanti Ibu Lia kirim ke saya. Ya, nanti saya periksa. Ya. Tugasnya seperti ini. Contoh ya. Kan tadi untuk belanja bulanan kita, harian kita 480.000 ya. Itu untuk apa? Ya. Nah, untuk kebutuhan kita sebulan. Tapi kan selama ini tidak perlu dianggarkan. Apa itu? Ya. Kebutuhan pokok kita yang sudah terpenuhi itu karena tinggal di rumah pengguna jasa. Itu sudah terpenuhi. Apa itu? 1, tempat tinggal. Jadi tidak usah lagi kita kontrak, tidak usah kita bayar tempat tinggal. Kita sudah tinggal di tempat pengguna jasa kita. Yang kedua, makan minum itu sudah ada, sudah tersedia. Ya, jadi makannya sopan-sopan gitu kan? Ya, yang perlu yang cukup dimakan ya makan, jangan lebih dibuang-buang gitu ya. Yang ketiga, sudah tersedia, tidak mengeluarkan transport. Ya. Itu kan dari kamar sebelah ke kamar sebelah, jalan kaki dalam satu rumah, nggak mungkin ngeluarin transport ya. Nah, itu semua sudah, ini harga biaya itu paling tinggi 3 hal ini, dan tidak bisa kita karena ini merupakan bagian yang kebutuhan pokok tadi. Ya. Nah, kita singkirkan ini sehingga 480.000 ini sudah mencukupi nanti. Maka ini kita hilangkan, formatnya nanti seperti ini. Nah ya. Oke, ini untuk 1 bulan ya. Sabun mandi. Contoh ini Lifebuoy, saya nggak tahu. Kalau dulu saya di NTT itu senang Lifebuoy saya ya. Ini 2 bulan kita pakai 2 buah. 2 buah dalam sebulan. Jadi kan mandinya pagi dan sore, malam gitu ya. Jangan mandinya sekali. Kalau mandi sekali cuma cukup 1 batang, 1 buah. Ya, ada waktu itu nganggarin sabun mandinya 4. Berarti dia mandinya bukan mandi ini, dia gosok-gosok di di lantai sabunnya yang habis. Nah, coba lihat berapa harga satu sabun itu. Nah, dikaliin misalnya 200 ya. 200. Kalau 2 berarti kan 400. Tulis 400 di situ. Kemudian sabun cuci Rinso. Nah, jangan terlalu beli yang besar, nanti dana kita nggak mencukupi ya. Beli aja yang setengah kilo gitu ya. Setengah kilo berapa saya nggak tahu, apakah 1.000 apa 1.500. Tulis di sini ya. Tulis di situ. Kemudian sampo.
kan mandi pakai sampo ya. Saya nggak tahu sampo mereknya seperti apa, tulis di situ. Kemudian pasta gigi, ya ukuran kecil ya atau sedang, itu berapa jumlahnya. Yang kelima, MBK. Saya nggak tahu MBK itu apa. Ini rumusan teman-temanmu yang dulu supaya dia wangi kayaknya ya. Ya. Kemudian yang keenam, Rexona. Rexona ini apa nih? Ya supaya di tempat-tempat kita kerja kita wangi, seneng deh anak yang kita opa oma yang kita rawat. Waduh, ini orang ini bersih gitu kan. Kemudian pembalut. Ya, tadi ada laki, enggak usah laki menganggarkan di sini, ini pembalut, kamu balut apa? Ya ini untuk ibu, ini untuk mbak-mbaknya ya, yang perempuan. Itu pastilah gitu, keluar itu. Kemudian pulsa HP. Nah, belajar hemat pakai HP. Ya, ini menurut saya kalau mau kita mengendalikan uang, pakai kebutuhan HP pulsa kita jangan lebih dari 50 sebulan. Kalau ngomong sama misalnya yang punya pacar, WA aja. Ya, jangan ngomong juga sama. Selamat pagi, kamu ngomong juga WA-nya selamat pagi sama artinya ya, seperti itu. Berikut nomor 9 isi nanti apa? 10 isi apa lagi ya? Terus dan seterusnya sampai kebutuhan sebulan terpenuhi. Ya, nanti kalau kurang jelas, apalagi kebutuhannya diskusi ya, diskusi dengan teman-temannya. Tapi tidak boleh belanja kamu dalam sebulan 480.000. Masa bisa Pak? Bisa ya. Ini kalau mau tahu rata-rata temanmu yang senior-senior itu paling tinggi mereka bayarnya itu 300. Tidak ada yang jarang yang 300 kecuali mereka beli jam. Ya nanti yang nggak punya jam beli jam ya, beli jam. Yang berapa? Kalau yang bagus itu 40-50 ribu udah bagus itu. Ya jangan pakai juta-jutaan. Juta-juta coba lihat beli yang biasa. Dia sekarang kamu bangun jam 5 pagi. Ya ini yang harga ini. Terus kamu beli jam yang 1 juta, bangun jam 5, sama-sama nunjukin jam 5, ngapain yang mahal-mahal gitu kan. Nah, jadi selama ini senior-senior kamu yang sering saya kasih sap jempol ke mereka, angkat jari ke mereka itu ada yang sebulan itu hanya belanjanya 150.000. Ya coba dibuatin nanti deh. Nah, paling tinggi 350.000. Nggak ada yang sampai 400. Tapi siapa tahu ini sekarang ini agak beda gitu ya. Nah, oleh karena itu dibuatin kumpul ini. Kan nanti saya juga datang di sana nanti, saya evaluasi gitu ya. Tolong dibuatin totalnya. Nah, nanti kalau ini lebih, nah lebihnya taruh di mana? Taruh di tabungan. Tabungan kita berapa tadi? Nambah. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai tidak ada catatan belanja bulanan. Besok saya akan ketemu, harus punya ya. Berikutnya. Oke ya. Kan itu belanja kita selama 10 bulan ya, selama 10 bulan. Nah, sekarang kita sudah lunas 10 bulan. Sudah lunas itu tabungan kita. Tadi bayar utang dirubah menjadi tabungan. Ya. Coba tabungannya dirubah, kemudian belanjanya tetap 20%, kemudian jaga-jaga tetap 50%. Coba lihat. Kebutuhan pokok terpenuhi. Tempat tinggal tadi sudah ini ya. Saya hanya menunjukkan, jangan nganggarin seperti yang untuk tempat tinggal, makan, minum itu sudah ada itu. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Kita punya gaji 2.400.000. Tabungan, nah 1.800.000. Ya.
Kemudian belanja 400. Biasanya masih ada sisa 100 sampai 200. Nah, kalau ada belanjanya sisa 200 di anggaranmu, ya ditambahkan tabungannya jadi 2 juta. Ya, kemudian ini juga jaga-jaga. Nah, jaga-jaga ini masukin aja di tabunganmu sehingga kalau kamu bisa nabung dalam sebulan 2 juta lebih, coba 1 tahun berapa tabunganmu, kan? Coba 12 dikali 2 juta berapa itu? Kaya kamu, luar biasa kan? Coba deh, 2 juta dikali 12. Berapa itu? 24 juta kan? 24 juta ditambah tadi yang selama 10 bulan ngangsur utang tadi kan, bisa kamu sudah dapat sekitar nanti 30 juta. Tuh kan, luar biasa. Nah, bagi mereka yang nanti sudah dalam 3 tahun apa 2 tahun mencapai 50 juta, siap-siap yang mau kuliah, tes. Nah, di Karulus ini, anak yang pintar ikut tes bisa masuk di, kalau mau jadi perawat ya, tes di sini. Itu tanya sama Bu Agustin, gimana jadi anak yang sukses? Pasti jawabnya kuliah. Nah, bagaimana bisa kuliah? Punya duit dulu. Ya, kalau punya duit baru daftar. Bukan. Kalau mau sukses, perbaiki pikiran dulu. Apa pikirannya? Saya berhasil. Apa buat saya berhasil? Saya harus disiplin. Apa yang disiplin? Menabung. Ya, kalau sudah menabung, nah apa yang saya harus kerjakan? Belajar terus. Begitu ya? Ya, saya rasa itu pelajaran yang saya sampaikan. Ya, ya. Ada yang mau sekarang kita masuk tanya jawab diskusi ya. Silakan yang mau bertanya. Oke. Ya, siapa namanya? Oke. Udah begitu. Udah jelas deh. Ya. Mau tanya apa? Saya mau tanya perbedaan nabung di koperasi dan di bank. Oh, baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Berarti gini. Kalau nabung di bank itu pertama setiap bulan kamu dikenakan pajak tabunganmu ya. Yang kedua, ada bayar administrasi, dipotong dari simpananmu itu. Kalau tidak salah, biaya administrasinya tiap bulan, lupa saya deh, sekitar 10%, 6%. Terus bayar pajak. Gitu ya. Kemudian di koperasi, itu hanya kamu bayar pertama buka tabunganmu, saya lupa itu 25.000 kali ya bayar, nanti kamu dikasih buku ya, kemudian tidak dikenakan pajak, kemudian tidak dikenakan administrasi, nanti dapat bunga simpanan. Ya, kalau kamu sudah mencapai 1 tahun nabung di situ, ya. Dan setiap saat ada duit kita bisa datang ke koperasi, ada dekat situ nabung, ya. Itu perbedaannya. Apakah menjawab pertanyaannya? Gimana? Oke, ya baik. Nanti saya lihat tabunganmu setelah 10 bulan ya. Jadi tabungannya, saya kan pengurus koperasi di situ. Nanti saya tanya.
Sebentar ya, ada telepon masuk. Iya Pak. Aku lagi ngajar, nanti aku ya halo. Aku lagi ngajar. Halo. Aku ngajar, nanti aku kontak Bapak ya. Nanti aku kontak Bapak. Oke. Yo. Ya, gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Nama saya Lucia. Ya. Apakah saya boleh pinjam uang pada saat desa? Sebentar. Untuk ngomong aja sebentar, buka anunya. Buka. Ya. Oke. Nama saya Lucia. Oke. Saya mau tanya, apakah saya boleh pinjam uang pada saat desa? Di koperasi. Oke. Oke, terima kasih. Ibu Lia ya, terjemah. Baik. Jelas. Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah saya boleh pinjam uang pada saat mendesak di koperasi pada saat saya sudah menjadi anggota koperasi. Begitu Pak Yudan? Oke, baik. Gini, bagus pertanyaannya. Gini ya, kita ini kan dari daerah. Saya minta nanti orang koperasi menjelaskan, jangan kalau kita sudah daerah bawa uangnya semua. Biar aja kita jadi anggota koperasi, ya. Biar saja anggota koperasi, kita di mana saja kita bisa nabung dari jauh lewat bank, ya, lewat bank. Jadi bertambah. Nah, pertanyaannya, kita lihat nanti jawaban singkatnya boleh. Pada dasarnya boleh pinjam. Nah, berapa besar saya pinjam? Pertama gini, kita lihat teratur nggak dia menabung. Kalau dia teratur menabung, artinya dia sudah punya anggaran untuk mengangsur, menabung, gitu ya. Tapi kalau dia bulan ini nabung, bulan depan enggak nabung, waduh khawatir juga gitu kan. Kebiasaannya belum terbentuk. Nah, biasanya kalau pinjam pertama ya kita kasih hampir sama dengan simpanan. Ya, kita berikan misalnya simpananmu 5 juta, boleh pinjam 5 juta. Ya. Perlu kan? Nah, apa gunanya? Apa keuntungannya? Pada saat kita pinjam 5 juta, kita perlu beli misalnya HP, ya. Kita ngangsurnya 10 bulan, katakan 10 bulan ya. Berarti kalau 10 bulan 5 juta, sebulannya 500 ya. Ditambahin bunganya, lupa saya bunganya berapa. Keuntungannya apa? Kita megang uang, kita megang HP, bagus gitu kan. Kita bayarnya, ngangsurkan pinjamnya kan di koperasi, bayarnya bulanan gitu kan, bayarnya bulanan. Begitu lunas, kita punya HP, tabungan kita utuh. Ya kan? Nah, kalau kita pinjam di koperasi itu untungnya tadi tambah yang tadi. Kalau kita di bank, kita ambil simpanan kita sebesar 5 juta, kita dapat HP, tapi uang kita di bank sudah berkurang. Tapi kalau di koperasi kita pinjam, dapat HP, tapi simpanan kita utuh, ya. Jadi boleh. Nah, kalau ada berkat, ada rezeki, boleh nggak saya lunasin cepat? Boleh. Janjinya tadi kan 10 bulan. Dalam 3 bulan, 4 bulan, ternyata saya bisa ngembalin lebih besar. Nah, nggak usah sampai 10 bulan. 5 bulan udah lunas, udah. Ya kan? Nanti nabung terus seperti itu. Boleh ya? Tuh, kita kamu. Besok kalau ke daerah, nggak perlu keluar dari koperasi ya. Kalau kamu bagus di sini ya boleh kita kasih pinjaman. Yang penting teratur menyimpannya. Oke, baik. Lagi? Ya. Oke.
Nama saya Ronald, Pak. Oh, bagus, suaranya bagus. Saya mau bertanya, kalau saya dapat uang lebih dari PJ, bagaimana caranya saya simpan koperasi? Oh, Oke. Mbak Lia jelasin, Mbak Lia. Oke, baik. Kata Ronald, bagaimana caranya saya menyimpan uang di koperasi kalau saya ada uang tips dari pengguna jasa? Bagaimana? Kalau Bagaimana caranya kalau saya mau menyimpan uang di koperasi, seandainya saya dapat uang lebih dari pengguna jasa? Oke. Ya, terima kasih. Ya, ada dua cara. Kan nanti dikasih buku, dikasih nomor, ya nomor anggota, ya. Nanti juga minta nomor HP-nya karyawan di situ. Nah, kalau bisa dekat bank, kamu lewat, kalau nggak punya, kalau kamu udah punya ATM, ya, lewat ATM atau minta sama pengguna jasa, ya tolong dimasukkan di koperasi saya segini gitu ya. Nah, struknya, ya slip yang keluar dari bank itu nanti kamu ambil, kirim ke koperasi buktinya ya lewat WA. Itu pertama. Yang kedua, nanti bisa titip ke Ibu Lia itu karena koperasinya dekat di situ. Ya, nabung kapan saja dalam seminggu 3 kali 4 kali nabung juga nggak masalah. Ya, caranya seperti itu. Ya, oke, jawab. Jawab. Oke. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau tanya? Sudah? Cukup? Baik, Pak, cukup katanya. Tidak ada lagi pertanyaan? Iya. Kalau Bu Lia, ya, Bapak. Tolong PR mereka tadi dibuatin ya, dibuatin. Nah, kapan kasih nanti titip, nanti saya koreksi mereka. Ya, baik. Nanti buat namanya di situ ya. Ya, baik. Nanti saya buat baik. absen kirim ke JBKC. Baik. Oke. Ya. Ada yang mau ditanya? Cukup? Baik, terima kasih Pak. Sudah selesai. Ya. Cukup, anak-anak tidak ada yang mau bertanya. Ibu Sri, ini ternyata ada yang mengikuti juga. Agung, Mbak Cita, Mana Raya. Oke. Ya, ini kegiatan kita untuk pembelajaran mengenai keuangan, bagaimana kita menyimpan uang dan sebagainya sudah selesai. Ibu Sri, ada yang mau disampaikan, Ibu Sri? Ya. Boleh enggak? Ya, silakan Ibu. Silakan. Sedikit saja, terima kasih untuk Bapak Yudan yang sudah memberikan materi dengan sangat baik. Anak-anak sekalian, terima kasih semuanya sudah hadir dengan sehat. Kepada Ibunda Kepala LKP, Bu Lia, dan staf seluruhnya, terima kasih kerjasamanya sehingga bisa mengundang Bapak Kabid dan Bapak kasih kursus di dinas ya Bunda ya. Terima kasih semuanya. Saya sudah mau live nih karena ada kegiatan lagi di Kelurahan Utan Kayu Utara dengan Bapak Wali Kota karena ada musrembang Bunda. Jadi mohon live dulu ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Monggo lanjut kalau mau dilanjutkan dengan yang lain. Silakan. Saya izin. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bunda semuanya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini di Mutiara Kasih untuk Zoom meeting siang hari ini. Silakan untuk main untuk live kalau akan meninggalkan. Pak Yudan, terima kasih banyak. Kalau mau live juga. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Materi ini kita harus ingat bahwa kalau kita mau menjadi orang yang sukses, kita harus menabung. Mempunyai uang yang akan kita simpan.
Mbak Lia live ya, Mbak Lia live ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, sampai jumpa. Baik. Itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian juga bisa belajar bagaimana kita menggunakan Zoom meeting. Jadi kita juga tidak bingung, tidak aneh bahwa sekarang kita pembelajaran bisa dengan fasilitas yang seperti ini. Dengan online, tidak harus bertatap muka untuk saat ini. Begitu. Jadi ilmu baru untuk kita semua bahwa ternyata belajar juga bisa melalui layar, gitu kan? Kalau di NTT belum tentu ya, karena sinyalnya juga susah, ya kan? Iya, karena ini membutuhkan sinyal ya, membutuhkan wifi dan internet. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ke Ibu atau apa segala macam? Sudah selesai? Baik, terima kasih Mbak Nana. Kita live. Thank you.